Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Renalda Danu Dwi Kisaputro. Aku perwakilan dari kelompok 2 yang dimana akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat evaluasi pembelajaran dari akuntansi, yang dimana ini merupakan salah satu subbab atau bab yang terdapat dari mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi. Oke, mungkin bisa selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan nama anggota kelompok dari hakikat evaluasi pembelajaran akuntansi. Di sini terdapat 4 anggota, yaitu ada 2 orang putra dan 2 orang putri, yang dimana ada aku sendiri, Renalda Danu, dengan NIM 7101421088. Lalu ada Alfitro Romadia, yaitu dengan NIM 7101421262. Lalu ada Ade Kamelia, yaitu dengan NIM 7101421263. Dan yang terakhir ada Sioci Hesti, yaitu dengan NIM 7101421386. Oke, mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan ada apa aja sih di dalam bab hakikat evaluasi pembelajaran akuntansi, di mana terdapat 5 subbab, yaitu ada tujuan evaluasi, yang dimana menjelaskan apa sih tujuan dilakukan evaluasi ini, bagaimana. Langsung kedua itu ada fungsi dari evaluasi, jadi fungsi evaluasi itu sebagai apa gitu, dan kenapa harus dilakukan. Yang ketiga ada manfaat dari evaluasi. Apakah ada manfaat yang diberikan apabila kita melakukan sebuah evaluasi pembelajaran ataukah tidak? Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari evaluasi. Apabila kita melakukan evaluasi harus mempunyai beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu apa saja akan dibahas dalam video ini. Dan yang terakhir itu adalah tujuan atau fungsi, yang dimana ada di dalam penilaian, dimana dalam penilaian kita melakukan penilaian itu tujuannya itu seperti apa, untuk apa, dan bagaimana, dan fungsinya itu karena apa, dan seperti apa sih nantinya dalam penilaian itu. Nah, oke, mungkin lanjut aja ya teman-teman, akan diwakilkan teman saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu tujuan evaluasi. Oke, kepadanya waktu dan layar aku persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama adalah terkait dengan tujuan evaluasi, di mana tujuan evaluasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tujuan umum. Yang pertama, untuk tujuan umum sendiri, evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran itu sendiri, mulai dari tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Jadi secara singkatnya, tujuan umum suatu evaluasi adalah berkaitan dengan efisiensi atau keefektifan suatu pembelajaran itu yang dilakukan antara peserta didik maupun pendidik. Kemudian untuk tujuan khusus atau tujuan yang kedua adalah terkait dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Sehingga untuk tujuan khusus ini mungkin dibedakan menjadi beberapa evaluasi yang disebutkan tadi, sehingga untuk tujuan khusus evaluasi pembelajaran ini tersusun secara terstruktur. Selanjutnya adalah terkait dengan tujuan lain dari suatu evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Semisal seorang guru yang melakukan tes atau ujian kepada peserta didiknya, sehingga seorang guru tersebut bisa mengetahui apakah peserta didik ini memahami ataupun mengerti apa yang telah dipelajari atau yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh seseorang sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial technique. Seperti contoh yang pertama, jika memang seorang guru itu melakukan ujian dan ternyata peserta didiknya tidak bisa memahami atau kurang menangkap apa yang
sampaikan, mungkin seorang guru itu bisa memberikan remedial technique ataupun memberikan solusi terkait apa yang tidak dipahami oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Misal dari poin 1 ke 2, jika seorang peserta didik itu tetap tidak bisa menerima ataupun menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru, maka mungkin saja itu kesalahan terletak pada pelaksana atau guru itu sendiri. Semisal metode pembelajarannya kurang menarik ataupun metode pembelajaran tersebut tidak bisa ditangkap dengan baik oleh peserta didik tersebut. Kemudian poin keempat adalah digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Seperti yang nomor 3 tadi, contoh nomor 3, maka bisa saja seorang guru atau pendidik memberikan metode yang kurang bisa diterima oleh peserta didik sehingga peserta didik itu kesulitan dalam menangkap materi yang telah diberikan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis dibutuhkan karena peserta didik selalu butuh untuk mengetahui kegiatan apa yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, karena peserta didik adalah seseorang manusia yang belum dewasa. Yang kedua adalah fungsi sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat terjun ke masyarakat. Mampu dalam artian peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan segala lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Fungsi selektif, yaitu fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya adalah diagnosa, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Selanjutnya ada fungsi penempatan, bertujuan untuk mengetahui posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah pengukur keberhasilan, yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan manfaat evaluasi pembelajaran. Sebelumnya dapat kita ketahui, manfaat itu merupakan hal yang perlu diperhatikan keberadaannya, dikarenakan manfaat merupakan salah satu poin pencapaian yang akan diterima oleh peserta didik. Adapun manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik, yang pertama mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, dan selanjutnya memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua, manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan, yaitu melanjutkan remedial ataupun pengayaan. Yang kedua, yaitu ketetapan materi yang diberikan, meliputi jenis lingkup, tingkat kesulitan, dan lain-lain, ketepatan metode yang digunakan. Selanjutnya bagi sekolah, hasil belajar merupakan cermin kualitas sekolah, membuat program sekolah dan pemenuhan standar. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Selanjutnya yaitu komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Anda harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif dalam melaksanakan evaluasi. Harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir adalah kooperatif dalam kegiatan evaluasi. Anda hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Terima kasih. Selanjutnya aku akan menjelaskan subbab, yaitu tujuan dari penilaian. Apa sih tujuan dari penilaian itu? Yang dimana dari tujuan penilaian dimana dapat kita itu diharapkan untuk dapat mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan ataupun keterampilan yang sudah atau belum dikuasai seseorang ataupun kelompok yang ada ataupun kelompok dalam peserta didik itu sendiri, dimana dalam hal itu kita dapat meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan sistem remedial ataupun program pengayaan yang ada. Yang kedua, dimana kita dapat menetapkan ketuntasan penugasan kompetensi dalam melakukan pembelajaran peserta didik, yakni dalam kurun waktu yang tertentu. Nanti entah
entah harian ataupun tengah semester ataupun akhir semester ataupun juga bisa di akhir tahun, dan dimana masa studi itu merupakan salah satu masa studi pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu adalah menetapkan program atau perbaikan dalam pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar mereka. Lalu memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya ada fungsi penilaian, yang dimana dapat menggambarkan sejauh mana sih seorang peserta didik itu telah menguasai atau memahami suatu kompetensi yang kita berikan. Dan yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang mengambil langkah-langkah yang berikutnya, baik untuk pemilihan sebuah program pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada menemukan, di mana menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik dalam menentukan apakah seseorang ini perlu melakukan sesuatu yang agar dia bisa lebih baik lagi atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu adalah sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Baik teman-teman, berikut merupakan video dari pembelajaran materi hakikat evaluasi pembelajaran akuntansi, di mana saya, Renaldi Danu, sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Diharapkan bagi teman-teman yang dimana kebingungan ataupun ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya, Renaldi Danu, mewakili teman-teman saya yang bertugas dalam video ini, memohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, dan maupun yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.